Sekarang Pak Darmawan Salihin, ayah almarhum. Kami ALC ikut berlasungkawa atas meninggalnya putri Bapak Mirna. Ini putri keberapa, Pak? Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, di sini saya lihat ada lebih senior jauh dari saya. Saya belum pernah ke ILC, saya hanya wira swasta, industri biasa ya. Cuma di sini saya lihat banyak pakar-pakar yang senior-senior dan Pak Hakim Agung, saya terima kasih bisa hadir. Pak Iqbal, terima kasih dari kepolisian, Pak Alfon, saya temannya Dwi Arso. Jadi kita semuanya ya lama lah. Saya cuma kelihatannya muda aja Pak Karni, padahal ya lumayan lah umurnya ya. Ya jadi banyak kenal juga ya kawan-kawan Pak Edi Hasibuan juga terima kasih, Pak Hotman Paris, kita pernah makan bubur bareng. Jadi saya juga hargai Pak Reza yang saya kagumi. Terima kasih atas pemaparannya dan penjelasan dan semua hadirin yang saya hormati. Ya. Salam sejahtera buat semuanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Pak, ini sebetulnya kasus anak saya ini kan saya ini korban nih, anak saya meninggal ya. Saya terus terang sedang dari arah industri saya ke Tomang, itu dikasih tahu, Pak kesini, Pak kesini. Kenapa? Saya bilang, Mirna Pak, Mirna. Saya pikir ini anak tabrakan gitu. Karena kebetulan ya mohon izin saya kasih dia mobil cepat memang itu. Ya, Range Rover itu, Evoque. Itu aja memang lari kenceng, saya pernah coba itu mobil, wah tabrakan nih. Salah saya kasih dia mobil cepat gitu kan. Enggak Pak, enggak, bukan tabrakan. Pak kesini cepat. Saya lihat, maksudnya saya menuju ke TKP, itu di Abdi Waluyo. Saya kaget lihat si Mina udah kaku begitu. Saya, kenapa ini anak, kok bisa meninggal? Habis minum kopi, saya pikir kena kopi begitu atau apa nih anak kenapa gitu ada kelainan. Saya pikir selama ini dia super sehat Pak Karni, jadi nggak pernah ada penyakit, nggak pernah ada apa. Begitu saya lihat, saya langsung bikin napas pernapasan, saya bilang, Mir, bangun, ini papa, mendingan saya mati, papa yang mati nih sekarang, nggak apa-apa, kamu hidup, bangun, dengar papa, dengar. Saya kompak dengan tenangnya. Ya, ini mohon maaf Pak pengacaranya Jessica. Dia itu dengan tenangnya dia datang, nyamperin ke mayatnya Mirna itu, yang sudah saya lihat dia udah nggak bernyawa karena waktu saya bikin napas buatan itu sudah ngorok, dia udah angin aja gitu keluar. Padahal itu anak sehat, Pak, masih anget badannya. Saya coba terus. Dia dengan tenang dia datang, Om Mirna meninggal ya. Cantik ya Mirna ya. Ini anak siapa nih? Saya baru lihat. Belum pernah saya lihat sebelumnya Pak. Loh, kamu siapa? Saya Jessica Om. Oh gitu. Loh, anak saya meninggal minum apa nih? Kopi Vietnam. Ini yang benar-benar terjadi nih, saya ayahnya nih. Ya, saya bicara di hadapan pakar-pakar dan apalagi ada Pak Hakim Agung, saya hargai Pak Hotman Paris pengalaman. Saya tahu beliau lama sekali. Ya, saya kenal deh. Cuman mungkin beliau lupa ya. Nah itu saya tahu benar anak saya gitu loh. Jadi kalau di sini tuh berasumsi sebetulnya simple, anak saya ini mati diracun. Intinya begitu. Kenapa saya tahu? Saya lihat kok mulutnya hitam nih anak gitu. Loh kok hitam ya? Saya buka begitu. Dok, coba dok diambil deh lambungnya ini apa segala macam. Ini pokoknya kita singkat cerita aja nih, waktunya Pak Karni juga kan terbatas ya. Singkat cerita seperti itu, saya bilang sama mantu saya tuh yang agak bule itu turunan Jerman, saya bilang kamu balik ke toko kopi itu beli lagi kopi Vietnam sama yang diminum Mirna sama Jessica waktu itu. Saya belum tanya tuh si Jessica, ya. Nah dia pergi dalam waktu cepat singkat kira-kira 15 menit dia kembali, kopi saya lihat, saya coba cicipin nggak ada masalah, ya kan? Saya taruh, tunggu biarin dulu, saya bilang gitu, ini kenapa ya? Nah terus saya tanya tuh baru ke Jessica, saya samperin. Begitu saya samperin dia membuat
kayak orang panik begitu, panik lalu dia bikin napas. Saya bukan nuduh nih ya, ini yang kejadian sebenarnya nih. Pak pengacara nggak usah ini kejadian sebenarnya. Saya sumpah demi Allah Rasulullah, bener ini, ya. Dia langsung, saya bilang kenapa? Jessica kenapa kamu? Saya takut nih anak kena lagi gitu loh. Terus Hani, kamu juga ikut ya? Ikut. Jadi bertiga Om. Saya nggak tahu kalau si Jessica nunggu duluan, nggak tahu. Anak-anak loh Pak Karni, saya nggak ikut campur kan. Lalu saya bilang ini anak saya minum racun mati. Kamu minum apa? Ya toh, kan sama? Enggak, saya minum mineral Om. Jessica tuh ngomong begitu. Bukan koktail ya? Tidak ngomong itu, dia bilang air mineral, suruh ngomong depan saya dan saksinya ada 10, nah pengadilan aja dibuktikan, gitu. Itu udah berbohong pertama kali sama saya nggak tahu kan masih. Nah terus, itu mantu saya juga nggak tahu lagi minum apa, dia orang minum apa. Terus saya tanya Han, kamu minum apa? Saya nggak keburu minum Om, orang semuanya dua-duanya diminum sama si Jessica. Hah? Diminum Jessica? Apaan sih? Nggak tahu Om minumannya apa, dia udah panik, nangis dia. Kalau Jessica gitu, tuh sekretaris saya itu Ida Andi, dia langsung nyamperin, mama saya juga itu katanya asma. Kamu kalau asma tenang. Oh, iya mbak gitu, ya gitu. Terus yang saya kaget setelah dia bilang asma begitu, toto dia berdiri, jebrek gitu, dia lompat. Ini anak kok sehat nih, nggak asma gitu. Terus jalan dia kesandung. Kalau kita kesandung jatuh Pak Kardi. Kalau dia mau lompat, dia bisa lompat main kungfu begitu. Blok, wah saya kaget. Nih anak nggak sakit nih. Saya bilang, Jess ini, kamu sakit nggak sih? Ada berasa apa nggak? Enggak Om, enggak. Dia tenang aja gitu, sembari muter-muter ya. Saya mulai curiga nih anak kenapa ya? Kok rada aneh nih. Saya baru lihat tuh. Ini teman di Australia yang mana? Itu udah penuh tuh di rumah sakit Pak Reza. Penuh, udah. Teman-temannya si Mirna, kenapa Mirna? Nangis semua. Hanya dia yang tidak. Satu-satunya yang saya perhatiin. Saya gini-gini pengalaman Pak. Di Jerman udah melanglang buana 7 tahun, di Singapura 5 tahun, saya sekolah ya. Jadi saya tahu banyak kehidupan. Karyawan saya 6.000. Jadi saya tahu. Saya begitu lihat aneh, cuman saya tidak ada prasangka. Masa sih friend makan friend begitu. Istilahnya anak-anak muda. Saya nggak kepikir. Pertamanya. Nah singkat cerita, setelah itu selesai, saya nggak mikir apa-apa. Saya ngurus mayat, saya ngubur, saya ngurusin segala macam. Nah, Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya silakan dilanjutkan Pak Dermawan. Terima kasih Pak Karni. Jadi terima kasih. Saya ingin melanjutkan tadi ya. Ini cerita lengkapnya nih. Jadi mungkin para pakar dan pengamat bisa mengerti apa yang saya katakan ini adalah sebenar-benarnya ya. Jadi setelah selesai penguburan saya mulai bergerak secara diam-diam. Polisi kemudian waktu itu Pak Krisna Mukti yang datang sendiri. Saya tadinya udah putus asa waktu saya lapor ke Polsek Tanah Abang. Itu kurang reaction lah gitu. Saya pikir ini jalur yang benar gitu. Jadi saya melakukan itu, tapi saya lihat ya udahlah, mungkin hukum kita kurang benar. Lalu begitu profesionalnya Pak Krisna Mukti datang ya. Saya salut sama beliau di Reskrim Pak, Anda Pak Edi, kalau anak tidak diotopsi, tidak ada crime, tidak ada apa-apa. Ini anak meninggalnya wajar nggak menurut Anda? Nggak wajar, sehat sekali Pak Polisi, saya katakan gitu. Nah, kemudian dia bilang mau otopsi nggak? Kalau nggak ada otopsi selesai. Oke, kalau begitu kita berunding dulu keluarga, berunding. Akhirnya ya udah deh relain. Tadi nggak mau diacak-acak Pak, kasarnya begitu. Diambillah sampel. Saya sempat mau masuk, ikut sebentar, saya lihat dibuka petinya segala macam masih bagus, semuanya malah lebih putih mukanya. Terus saya bilang izin Bang, saya mau cium anak saya, kasihan dia. Mau di ini saya bisikin, Mir, ini untuk kepentingan kamu otopsi ya. Papa minta maaf gitu. Jadi relain aja. Nanti kamu terungkap siapa yang melakukan ini kepada kamu. Lalu saya izin kepada polisi waktu itu, saya keluar. Setelah di luar, saya keluar, Dokkes dari Mabes Polri, waktu itu Pak Musyafak ya, menyatakan
sudah selesai, kita boleh kembali. Saya tanyakan, Pak, bagaimana Pak? Ya nanti deh dijelaskan oleh di Reskrim seperti itu. Ya ada kasak kusuk sih ngomong gini gitu, cuman saya nggak berhak mendengar Pak. Jadi saya pikir ya lebih baik karena polisi ada hal-hal tertentu yang tidak perlu dibicarakan dulu, baru nanti akan dibicarakan. Nah pada pemeriksaan pertama singkat cerita, saya datang ke Polda, saya bikin laporan kan. Ya kamu bikin laporan katanya Krisna, saya bikin laporan begini-begini, mati tidak wajar dan seterusnya, oke, bla bla bla. Nah, yang jadi persoalan sebetulnya anak saya meninggal ini simple persoalannya, ya, dibikin ruwet oleh mungkin yang pakar-pakar. Mohon izin, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada pakar-pakar yang saya ngelihat di TV itu, saya cuma senyum gitu karena saya tahu ini anak siapa, kejadiannya bagaimana, dan saya yakin nih apa, seperti itu. Nah, kemudian setelah saya lihat seperti itu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Reza, yang saya juga kagum dulu, cuman ya belakangan kenapa Pak Reza begini nih gitu loh. Nah, begini Pak, kalau Mirna itu jadi target orang yang profesional dan seterusnya, itu yang Bapak ngomong benar. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan, si Mirna itu bukan ratu Inggris atau siapa begitu. Dia nothing, you know, somebody aja gitu. Jadi setelah dia matinya itu diracun, pasti itu karena sudah dikeluarkan surat keputusan dari keluarga besar Pak Iqbal. Nah dari situ saya yakin, wah ini ada yang racun, ya kan. Kemudian secara snooping, saya sebagai ayah naluri saya jalan, saya datang ke si kopi, ngamuk saya kan ke situ, saya bilang siapa ini yang punya, si ini, tolong saya bicara yang punya, ngobrol, kasih saya keleluasaan bicara, kalau nggak panjang nih urusannya gitu kan, anak saya mati di sini. Oh boleh Pak, gitu. Dengan senang hati mereka menjelaskan satu sama lain. Saya bilang coba kita lihat dong itu CCTV, kan kelihatan dong kalau orang ngeracun segala macam. Nah ini jalan ceritanya Pak, saya jelasin. Jadi waktu pertama itu yang bikin namanya Rangga. Saya tanya Rangga, kamu Pak besok bawa celana dalam banyak kan ya sama kaos, mau masuk bui, kenapa ya? Anak saya mati sama kamu, saya tuntut kamu. Aduh Pak, saya orang gunung Pak, Gunung Kidul. Kasihan nggak Pak? Anak kecil Pak, 22 tahun, ahli kopi. Dan saya lihat sederhana sekali. Saya tersentuh di situ. Saya katakan sama manajernya waktu itu Devi, saya bilang Dev, ini anak gimana? Aduh Pak, ya elah Pak, nggak ngerti apa-apa Pak. Gitu. Terus saya tanya, kamu bikin kopi seperti apa? Seperti ini, dia bikinin segala macam. Nah kemudian saya lihat, singkat ceritanya saya lihat ceritanya. Jadi nih Pak, Jessica itu datang tanggal 2 Pak. Dia sudah observasi, dia tanggal 27 Desember dia datang ke Indonesia. Saya sekarang lagi kembangkan, dia punya mungkin mendatangi itu kopi atau observasi dan seterusnya. Saya ada dapat sesuatu, nanti Pak di pengadilan kita bicara. Nah ini supaya saya terus terang waktu itu agak kaget dengan omongan Pak Reza yang ada pembunuh bayaran lah segala macam, kejauhan Pak. Ya ini sangat simpel sebetulnya. Nah setelah itu ya dia datang, singkat cerita di WA-nya itu yang dibuka oleh polisi segala macam, saya lihatnya sudah nggak karuan. Terus saya tanya suaminya, Rif, kamu nganterin Mirna waktu itu apa? Pagi-pagi dia lagi kerja tuh di ruang sebelah. Saya suka ngontrol gitu ke perusahaan yang satu ini yang dipegang, di bawah dia 2.000 orang. Saya bilang, Mir, kamu lagi ngapain? Oh ini Pak, lagi kerjaan desain grafis dia yang dia lulus. Oke, nanti kamu kemana? Mau meeting nih sama rekan-rekan di kantor. Oh, oke. Saya lagi ajarin dia. Saya pikir kapan lagi gitu loh. Anak paling tua saya kasih itu perusahaan, saya pikir. Nah, kemudian dia mau meeting. Dia meeting, molor tuh Pak sebetulnya. Itu meeting lebih molor 2 jam. Waktu itu molor dia. Dia ke MNC meeting di sana. Molor itu kemudian dia pulang. Ada di rumah suaminya, ayah suaminya maksudnya. Dia sudah
kita aturin beli rumah di apartemen di Kuningan. Nah setelah itu dia diantar oleh suaminya, dia kemana-mana jarang pergi sendiri. Dia bilang, nah suaminya ngomong nih sama saya kumpulin nih anak-anak semua nih, Pak Risa, semuanya nih Pak, yang terhormat, Bapak-Bapak. Lu orang kumpul nih, gue mau tanya satu-satu. Saya pengalaman lah Pak. Saya bilang, kamu tuh ada apa, coba cerita semuanya, saya bilang gitu. Nah kemudian saya tanya Arif, Rif, kamu nganterin? Iya. Yang aneh apa? Yang aneh aja deh, jangan ngomong yang lain. Ya waktu itu si Mirna nggak mau ketemu si Jessica langsung. Loh kenapa? Ya gimana Umi, pokoknya orangnya aneh deh, kata si Arif. Aneh gimana? Ya aneh. Nah setelah aneh, saya katakan, loh terus kamu antar? Iya antar. Nah diantar. Nah setelah diantar, dia tidak mau masuk ketemu Jessica, nunggu si Hani. Nah di situ ada 48 menit, saya lihat tuh perhitungannya, kurang lebih lah begitu ya. Tepatnya nanti mungkin Pak Iqbal dan rekan yang tahu itu. Nah setelah lama itu dia muter-muter, dia belanja, Hani datang. Mir, kita ke social house aja deh, jangan di ngopi di situ katanya. Ada si Jessica nggak enak, dia udah lama loh, nggak nongol-nongol. Udah mana gua nggak undang, gua kawin, ya nggak? Nah, mungkin dia marah loh gitu. Jessica bilang ya udah deh kalau gitu sebentar aja ya, gitu. Hani nggak ada urusan tuh. Nah, setelah itu dia datang, ya, Ari pulang kan, dia nggak ikut. Datang si Mirna nih dengan lugunya, nggak ada pikiran apa-apa, ya, dia seruput. Nah sebelum itu nih ada penting nih cerita saya, ini crucial side-nya. Jessica itu dengan tenangnya dia masuk, dia ditunjukkan oleh Devi, itu Pak Mbak yang masih kosong, itu yang masih kosong. Dia lihat-lihat ke atas, gini, saya lihat semua itu. Nanti kita lihat bersama pasti, ya. Atas, oh, yang itu aja Mbak. Dia pilih yang paling pojok. Nah, dia bawa nenteng-nenteng barang gitu. Terus dia taruh dulu, tek, tek, tek di meja. Srek, pertama jadi satu numpuk. Nih perhatiin nih Pak Reza nih, ya. Ini gestur nih, tek, tek, tek dia taruh. Kemudian dia langsung duduk sebentar gitu, terus dia jalan, ambil tasnya, muter ke kasir, jalan ke kanan begitu, seret ke kasir, dia bayar. Saya bayar Mbak, gitu. Sek 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 dikembaliin, diambil kembalinya, terus dia ke bagian pemesanan, cepet ya, saya pesen ini sama si Rangga. Oh iya tunggu Bu, banyak klien, saya bikin juga nanti kopi banyak kok, ada 10. Gitu, jadi tunggu Ibu. Ya. Dia baliknya bukan arah sini lagi, dia ke sana. Nah, boleh saya contohin Pak? Nah, dia jalan. Dia jalan, dia berhenti dulu bawa tas, lihat. Jalan lagi, dia lihat-lihat lagi, dia muter. Nah ini jalannya nih, saya ikutin persis, saya apalin Pak. Nah itu dia muter dengan tujuan dia mau lihat CCTV. Kenapa saya katakan gitu? Kemudian setelah dia duduk, tas masih posisi di situ, bag ya, paper bag. Nah setelah paper bag di situ, kemudian nggak lama datanglah si kopi dulu, set sampai nih kopi, tek. Nah dia belum benahin tuh, belum, dia diam dulu, dia sembari lihat kiri, kanan seperti itu. Nah ini bukan polisi punya ini loh Pak, polisi punya lebih serem Pak. Ini yang saya lihat nih. Nah, setelah dia gini kanan, nggak lama dia tunggu, sabar dia, karena si Mina belum datang kan. Nah, datanglah si koktail 2. Ini mungkin langsung bisa memecahkan persoalan ini malam ini, apalagi ada Bang Hotman di sini, ahlinya. Nah, 2 itu datang tuh koktail, tek tek, ditaruh. Sini kan ya. Dia robah begitu, ini tetap di tengah. Kemudian paper bag ini dia susun, truk gitu. Dia angkat badan sedikit. Udah kurang kali dia pikir di sana ada CCTV. Tadi kan udah dilihat. Ambil lagi tasnya, taruh lagi di sini sama dia. Tek. Maksud saya dia berbohong pada saat di wawancara TV One masih direkam rekamannya saya minta. Dia bilang kopi datang setelah ini di bawah. Salah.
paper bag sudah di set, kopi masih di tengah, ya, dan itu dia tutup. Makanya tidak ada alibi untuk menyatakan yang seperti semua kira bahwa ini kopi tidak diracun, begitu kira-kira. Makanya ini diperlukan seperti di CSI begitu, scientific. Saya ngikutin terus itu film, jadi saya ngerti. Nah, setelah itu, setelah dia susun, dia taruh begitu, lalu tangannya begini nyender dia. Maaf ya, dia nyender. Maaf Prof. Ini dia punya tas. Dari sini pindah di sini. Tak dia taruh di sini. Dia ngambil sesuatu. Tak dia ngeliatin kiri kanan gitu, dia ngambil, terus dia begini. Nah, tangan kanan ada otot. Yang dimaksud dengan pembelanya nih tidak mengurangi rasa hormat saya sama Anda. Anda kan perlu otot, saya kasih lihat otot nanti. Ya. Loh iya begitu kan? Anda minta otot, saya kasih lihat. Nanti pasti dikasih lihat sama polisi juga. Saya juga lihat soalnya. Nah, dia taruh tek tangan begitu. Cepet lah pokoknya kerjanya, taruh. Itu kantong kenapa dibuang? Itu dia gatel itu. Saya suruh minta tolong polon periksa itu. Itu pasti itu dibuang karena itu. Bukannya pembantu bilang ini robek non, ini dibuang. Nanti tanya polisi, nanti di sidang rame. Nah, setelah tahu ya bahwa itu udah di itu, baru dia benain. Teng diambil ditaruh, tek, tasnya taruh belakang. Dia bingung, seperti orang nervous begitu. Dia angkat lagi yang ini, dia pindahin lagi, celek, aman. Terus dia pindah tempat duduk, celek. Dia kayak ngeliat kiri kanan begitu, seperti ngatur posisi. Nah, kira-kira berselang 40 sekian menit, yang dia bilang 15 menit, salah 15 menit, 40 sekian menit, Pak Iqbal kalau nggak salah. Datanglah si Mirna, si bodoh nih sama si Hani, nggak tahu apa-apa. Celek, dia duduk. Dia duduk, si Mirna, ini kopi gue ya, gitu. Saya langsung dia gini, tidak ada nyobek apa? Sedotan itu karena udah ada ujungnya aja, langsung ditancap begitu, langsung dia aduk-aduk gitu, dia seruput. Ih, ini apa nih? So awful, dia bilang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ya pokoknya nggak enak deh nih. It's bad, so bad katanya. Lu coba deh, cium deh, Jess, lu beliin apa nih? Gitu loh. Iya nggak tahu nih. Terus si Hani coba deh. Hani mau nyoba. Nah, Hani yang dikatakan minum tuh, nyeruput, bohong. Saya bilang sama Hani, Han, anak saya mati loh, saya bisa nekat nih. Biarin saya masuk bui, nggak apa-apa. Tapi kamu harus jawab yang jujur. Kalau jujur, kamu aman. Seperti itu, ya kan, betul kan? Om nggak apa-apa, nggak masalah, anak om udah mati, nggak bakal bangun. Kalau semuanya ini menjadi jelas, it's okay. Ya, om tahu sebabnya kenapa. Ya om, saya mau ngomong terus terang, waktu itu saya nggak enak sama Jessica. Saya nggak tahu ada apa. Cuman dia bilang bahwa kenapa saya bilang begitu, dia bikin BAP tambahan, singkat ceritanya nih Pak, saya cepet ini ya. Karena ini durasinya nih, bos ntar marah-marah nih. Jadi singkat ceritanya, dia bilang karena nggak enak. Ya, jadi apa yang sebenarnya? Bilang sama pemeriksa. Baik. Nanti kalau ini dipanggil lagi, saya cerita. Dipanggil lah sama pemeriksa, memang ada panggilan ulang. Dia bikin. Iya Pak, saya ngaku. Sebetulnya saya nggak enak. Saya coba, cuman sampai di lidah, tak begitu. Pakai sedotan. Terus saya lihat si Minali kelepek-kelepek, saya takut dong Pak. Ya nggak? Saya lepas. Itu. Terus kamu ngapain rasanya? Aduh pahit om, rasanya nggak enak. Cuman itu kopi. Saya bilang, warna hitam nggak? Atau gimana, seperti kopi susu gitu? Enggak om, kayak kunyit. Kayak kunyit, dia bilang. Hah? Yakin kamu? Yakin. Nah, setelah rekonstruksi oleh bapak kita di Reskrim begitu profesionalnya sampai dia terpikir, dia bikin contoh kopi yang belum diaduk, ya, sama kopi yang sudah diaduk, terus kopi yang belum diaduk sama sudah diaduk, ada yang dipakai cyanida dan tidak. Dalam waktu 48 menit. Waktu 40 menit kita lihat sama-sama.
direkonstruksi itu. Kayak kunyit nih warnanya. Saya ke si Hani, Han kayak gini nggak nih? Iya sama om, sama. Waduh, anak saya dibunuh dia kalau gitu. Ya siapa lagi? Iya kan? Tek, langsung saya tahu. Udah, saya langsung prinsip, saya bukan nuduh lagi nih, saya udah kesel nih. Soalnya anak saya hilang. Pak, bisa mengerti Bapak? Ya. Langsung saya bilang begini. Jess, kamu tuh kasih racun apa-apa, berasa nggak nih? Enggak om, enggak. Mina kan saya beliin kopi, udah memang dia yang minta, katanya kopi itu. Aduh, saya udah nggak mau ngomong deh, saya udah panik. Saya pikir kalau saya bertindak sendiri salah, saya lapor langsung ke polisi. Seperti itu kejadiannya. Dan ada lagi sebetulnya ini cerita nih Pak Karni, apa diteruskan atau saya stop dulu? Lanjut. Boleh. Lanjut. Nah. Enggak, ini yang terjadi sebetulnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Ini kejadian sebetulnya. Ini Pak Hotman lagi dengerin nih. Ya. Jangan nyerang saya bos, ya. Nah. Jadi setelah itu saya tanya seperti itu, baru ketahuan bahwa kopi yang dari tukang kopi ke si Mirna itu warnanya hitam. Ya. Itu saksinya siapa? Gitu loh, ya kan? Ya dia bikin waktu itu si Rangga bilang saya bikin banyak om, sama semua ini kopinya satu kopi begitu, ya kan? Dan waktu itu terlihat memang di kamera emang hitam semua juga, ya. Kemudian kalau Hani minum itu memang nggak kelihatan, Hani yang ngomong. Padahal itu kan teman baiknya Jessica. Nah, warnanya kunyit. Wah, ada cyanidanya gitu. Nah, berangkat dari situ kita tahu sudah ini. Tadinya nih Pak Karni, saya sama sekali nggak ada pikiran itu. Bahkan saya bela di keluarga si Jessica. Saya bilang mana mungkin sama ibunya nih, kan dia orang Bali tuh. Saya bilang ngomong Bali sama dia. Sing bisa, saya bilang nggak mungkin lah, itu dia bunuh si Mirna. Itu teman baiknya kok di Australia semua juga. Ya udah deh, terserah deh. Anak-anak lu dia bilang kalau emang lu nggak mau urus ya udah, kita kubur aja. Seperti itu. Saya bilang iya juga ya. Wah nggak kena deh. Nah kemudian itu dia tadi ceritanya itu terus diotopsi, terus akhirnya begitu. Nah terus tuh berlanjut Pak. Nah yang dia bohong sama saya air mineral, terus tadi dia bohong mengenai bag itu yang dia katakan bahwa kopi datang dulu, bagnya sudah di situ, itu bohong ya. Terus banyak hal lagi nih kalau saya keluarin semua, sama juga saya nembakin peluru, habis nih Pak pistol saya. Untuk di pengadilan. Saya mau tanya, Nah, dia Pak Darmawan itu tahu dia udah berteman di Australia atau tidak? Nah begini, saya ini jarang mau berangkat jauh-jauh, sampai kalau di industri saya juga ya. Saya pergi tuh biar si bule yang pergi atau bagaimana gitu. Saya belain deh apa aja saya bayarin dia. Yang penting lu jangan pergi, saya nggak pergi gitu. Tapi kalau ke Australia anak namanya lulus masa kita nggak datang Pak? Ya kita datang. Terakhir juga saya masih datang. Saya ada nggak Jessica? Ya ini yang terakhir nih, yang kecil lulus kan harusnya kumpul semua dong. Jessica ada di sana. Ya. Truk itu banyak saya lihat-lihat semuanya, kenal semua. Tapi namanya Jessica saya tidak pernah lihat. Makanya Mirna waktu itu tidak undang dia merit karena di 4 tahun dia menghilang, dia hidup bersama sama orang bule, itu datanya semua saya lagi dapetin dari orang dari konjen di Australia. Sekarang saya lagi investigasi. Nah kemudian ya ada satu hal lagi Pak, itu dia di Australia itu dia bekerja di ambulans. Ya Pak Jessica. Kalau di ambulans melihat temennya kelepek-kelepek begitu mau mati Pak, kalau saya panik Pak, rame saya bikin udah itu kopi, bisa saya balikin meja, apa nih, gue bisa jadi tersangka nih, lo kasih apa nih, kan seperti itu Pak. Ini enggak Pak, waktu kejadian maaf saya ulang lagi nih Pak, dia lihat si Jessica mau diambil sama tukang kopi, mau dibawa ke klinik yang di atas. Dia dengan tenangnya dia begini, tangannya begini mulu Pak, saya perhatiin, kayak orang kegatelan gitu. Mungkin dia megang itu barang, ya. Nah setelah itu dia begitu aja, dia duduk, lihat ke atas, gini. Ngapain coba Pak? Naluri saya tuh sebagai ayah tahu Pak. Baik. Orang lain nggak ngerti.
Loh iya, saya Kenapa? juga mau nebak anak orang, saya mana tahu. Kenapa Mirna takut sama dia? Ada sesuatu? Nah, begini, kalau saya buka sedikit ya, izin Pak. Pak. Oh ya, ada ngomongan, kalau saya pikir ya, saya nggak tahu Jessica ini punya kepribadian ganda atau tidak. Ini tahu nggak nih pengacaranya? Enggak, saya udah tanya tadi. Dia Ya bilang, sudah, intinya ya mungkin itu ya. Karena apa? Dia ada ngomong di WhatsApp itu banyak urusan yang saya lihat, saya juga terkaget-kaget. Ini anak saya lesbi kali gitu kan. Oh ternyata tidak. Sangat normal dia. Bahkan pacaran sampai 8 tahun dan akhirnya married. Gitu. Setelah married itu jadi masalah. Coba dia tidak married, tidak mati hari ini si Mirna itu. Yakin saya. Karena 8 tahun kenal Jessica itu tidak apa-apa. Jadi semacam ini kalau apa-apa tuh mainan. Si Mirna ini mainan. Ini kalau di psikologi Pak, saya ngerti juga Pak dikit Pak. Biar nggak sekolah psikolog ya. Mainan. Kalau bapak kita masih kecil nih Pak, dulu mainan kita diambil, main cakar aja begitu lo ambil mainan gue loh gitu loh. Nah dua-duanya diambil, Hani diambil sama Mirna berteman karena mungkin lebih dekat sama Mirna. Si Arif ngambil si Mirna, dua-duanya nih dia hilang. Daripada lu semua nggak dapet lo, gue matiin lo. Kasarnya begitu deh. Simple Pak, urusan ini sebetulnya begitu. baik, tadi ada kesan bahwa Jessica ini pintar. Saya bayangin kalau orang pintar, apalagi dia udah survei tempat kopi Betul. kafe itu lebih Betul. dulu. Dia nggak perlu. Jam 2 dia udah datang tuh Pak. Ya, berapa hari sebelumnya? Enggak, hari yang sama. Hari sama. Dia tidak akan pilih tempat yang banyak CCTV-nya. Dia pasti pilih tempat. Karena Mirna bilang, kalau kopinya tuh yang paling enak di Oliver. Lu jangan cari tempat lain, nggak enak katanya. Dia pintar tuh bikinnya tuh yang tukang kopinya gitu. Sering minum kok, nggak ada masalah. Dia tidak Artinya kopi dia alkoholik. udah sering ke Oliver dong. Siapa? Mereka. Ya tidak sering tapi pernah beberapa kali Mirna lah. dengan dia pernah. Oh nggak pernah. Justru Jessica tuh tanggal 27 datang, baru menemui Mirna tanggal 6. Oh belum. Sebelum tanggal 6, tanggal 4 ya kalau nggak salah. Itu dia dijamu oleh istri saya, makan sama adik-adiknya, makan di Kelapa Gading. Nah, itu jadi Korean food gitu. Terus ngopi. Jadi mungkin di situ situasinya udah beda Pak, karena dia udah nggak belum ini, cuman belum ada reaksi apa-apa. Nah setelah itu dia bikin tuh di WhatsApp rame tuh, dia terus nawarin si Mirna. Sekarang mau pergi makan Pak, hanya dia bayar di muka untuk minum. Kalau ntar saya makan lebih besar, bistik misalnya gitu kan lebih mahal, bagaimana bayarnya? Iya kan? Itu kan udah semuanya plannya sangat luar biasa. Kalau ditanya motif nih Pak Kani, saya tahu pasti nanya di benaknya kan motifnya apa? Itu jawab kepribadian ganda. Jawabannya Kalau tadi. lagi bener, saya rasa lie detektor juga kalah Pak. Ya, cuma persoalan saya satu lagi, satu orang, ya kalau saya nunggu teman di kafe ya, apalagi hampir sejam, ya wajar aja saya lihat gitu loh. Karena kita Betul. nganggur kan. Betul. Lihatnya kalau wajar, kayak Pak Karni lihat cewek wajar. Ini ngelihatnya ke Normal. atas bos, ke atas. Dimana nanti deh orang kafe bisa ceritain kalau ada di sini nih, ada nggak? Nah itu ke atas, ke sasaran yang dituju. Beda Pak. Kalau kita ngelihatnya kan gini Pak, ada Pak Gayus ganteng, ada Pak Resa ganteng. Lu atas nih, buset. Itu saya naluri bapaknya nih Pak, terus terang nih Pak, kematian anak kayak bapak nih investigasi. Yakin nggak? Itu saya bukannya mau nuduh, bukannya mau mojokkan si Pak Yudi, bukan. Pak Yudi jangan bela salah orang. Ini kejadian benar-benar simpel sebetulnya, persoalannya dibikin ruwet. Baik, boleh Pak Yudi jawab. Begini, Pak Solihin ya, Dermawan. Solihin ya, Dermawan ya. Mohon maaf Pak ya, bukan saya membela membabi buta. Itu semua yang dikatakan Pak Solihin itu sudah diungkap dalam penyidikan. WA itu ditanya satu-satu sampai lengkap Pak, ya. Diurai sampai jam per jam, mulai dia datang nginjak di Indonesia sampai peristiwa itu.
Maaf saya Iya, potong, iya. tapi kan ada beberapa hal yang miss di situ kan, yang dianggap Pak Yudi seperti itu, tapi berlainan di sini kan kenyataannya. Yang saya berani Yang berlainan bersaksi. yang mana Pak? Loh, kan dia bilang, Pak Yudi yang ngomong, kopi itu datang sesudah bag ditaruh belakang. Buat apa ngebohong? Ya, itu Nah jangan begitu Pak Yudi, Ya, ini begini, di TV1 loh, iya. direkam nih. enggak, saya tidak bermaksud berbohong. Pak Kardi punya rekamannya tuh. Ya, tidak masalah itu Pak, ya. Itu satu modus. Ya, yang perlu dibuktikan itu sejak kopi datang, terus sampai Mirna datang dan Hani itu apa yang diperbuat Jessica? Itu aja kan, nggak Ini loh. banyak-banyak toh. Maaf saya potong Pak Yudi. Nah, apakah dia menaruh racun kelihatan di Ya, situ ya? itu nanti di persidangan. Nah. Kan saya bilang nih ada pelor nih, cuman saya keluarin baru 2 nih Pak. Ya. Terus terang, masih ada 6 di sini nih. Sebenarnya kan Nanti hanya Pak itu Yudi, saja. saya telanjangin Pak Yudi di sini jadi konyol jadinya. Ada saya menghormati Pak Hotman. Silakan Pak, silakan. Ini Loh, bebas ya. dia bongkar Ini kasus Lawrence kan Club 2, ini, Pak. Logika, beresin ya. kasus di Bali segala. Nah Tidak. jadi ini lain Pak Hotman, Bang Hotman, abangku. Ini tulang, lain ini. Lain, pokoknya ini urusannya ini something very wrong with the personality of a person. Yang saya baca di buku Agatha Christie. Ya. Benar-benar saya baca sampai Pak. Penasaran, saya nggak pernah baca, saya baca. Ada satu kasus seperti Mirna. Orang seperti ini harus ditanya kepada orang yang juga sama kepribadiannya. Kalau nggak ketemu. Kita orang wajar nih, Pak Karni bingung. Sama saya bingung juga, Pak Gayus bingung. Hakim Agung pun bisa bingung. Tapi ini nyata gitu loh. Saya juga tadinya masih ngimpi gitu tidur. Nggak mungkin Jessica, nggak mungkin. Saya bangun dari tidur, oh iya ya, masih hidup nih bener. Ada kayak gini. Jadi memang di dunia ini ya Pak ya. Ya, jadi mungkin takdir ya, begitu seperti itu. Jadi ya itu takdir Mirna sih Pak Yudi. Cuma maksudnya jangan begitulah Pak. Masa sampai, aduh kejam bener gitu ya. Kepribadian bisa membunuh orang. Titik. Bagaimana kalau disumpah? Kalau Saya. tidak aku iya sebagai Siapa yang pemutus. Saya disumpah, pocong juga mau, jangan kata Jessica sumpah. dengan Bapak. Buat apa sumpah mah? Loh, terserah Bapak mau ngajak. Pak, saya kasih Sumpah tahu Pak gimana? Yudi, maaf saya potong lagi Pak Yudi. Ya. Jessica saya sudah sampaikan tadi punya kepribadian ganda. Lie detector pun kalau dia keluar dari sisi yang gelapnya itu, dia bisa lempeng tuh Pak lie detector gitu. Adu sama saya juga boleh. Saya nggak bakal bisa ada jejak. Sama, karena saya punya telepati. Masalahnya itu. Berarti Jessica punya telepati juga Pak? Kok bisa Itu anak ada kelebihan Pak, saya kasih tahu. Dia ada kelebihan, ada kekurangan. Makanya 2 kepribadian dia. Saya kira jangan dialog Pak. Argumen kalau mau. Iya. Baik, Satu pertanyaan terakhir. Siap. Pak. Bapak mengatakan ke istri Bapak, ya nggak mungkin lah dia bunuh, dia teman dekat. Kamu gitu, Ibu nanya. Iya, saya ngomong gitu. Sementara sebelumnya Bapak bilang Bapak malah baru ketemu dia ketika kejadian. Dari mana Bapak tahu bahwa dia teman dekat? Lah, pada Artinya ngomong, ini teman-teman pada ngomong. waktu wisuda kan dia nggak Dikumpulin ada. itu. Nggak ada Enggak, dia. waktu saya kumpulin, temen di Billy Blue. Si kembarnya juga ngomong, temen di Billy Blue. 8 tahun. 3 tahun ngilang, hidup bersama sama bule. Bubar. Nah ini saya lagi selidikin, bubarnya kenapa? Ini bule pasti cerita kan? Nah setahun lagi, total kayak ditelan bumi katanya. Tidak ada jejak, sehingga waktu di kontak pun di WhatsApp semua hilang, dihapus sama dia. Bagaimana mau kontak? Tahu-tahu nongol, tanggal 27 itu, nyariin Mirna khusus itu. Pertama yang dia tanya sama temennya, teleponnya Mirna, gue kontak susah yang mana ya, gini-gini gitu. Seperti itulah. Itu ada di polisi nanti Pak. Itu pelor yang ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Nah itu nanti besar itu Pak. Kalau nanti Pak Hakim Agung kurang, anak buahnya kurang apa, jelas lah nanti diperjelas di sana Pak. Nanti, pemirsa, fakta itu membawa kita ke arah investigasi berakhir. Bliss Karman, penulis
Kanada. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Otman tapi nggak boleh panjang-panjang, man. 1 menit. Saya hanya mau minta klarifikasi karena saya masih pihak yang netral, Pak. Kebetulan rupanya mantan teman juga beliau ini. Tadi Bapak mengatakan... Kayaknya Anda baru netral setelah bapaknya datang. Tadi Iya. enggak. Enggak. Pada saat saya bertanya ini, saya sebagai yang simpati sama beliau karena tidak berduka, saya harus netral dulu. Pertanyaan saya begini, Pak. Bapak tadi mengatakan setelah kawin baru mati. Artinya, kalau saya tidak salah ya, tolong dikoreksi, sekiranya tidak kawin tidak akan mati, begitu? Ya meninggal lah. Benar nggak itu? Boleh saya jawab? Ya. Itu naluri ayah. Oke. Berarti ada dugaan, ada kemarahan dari Jessica karena dia kawin. Kira-kira begitu. Coba kita hanya sekedar berdiskusi nih Pak. Analisa saya bisa seperti itu, bisa juga ada yang lain yang saya nanti utarakan di pengadilan, Pak. Kalau pertanyaan saya adalah, saya pernah ditinggal pacar. Langsung SMS saya bertubi-tubi. Ya bertubi-tubi langsung. Mula-mula kita rayu dulu, I miss you, I miss you. Tapi begitu sudah gagal baru maki-maki. Ya kan? Mungkin sama kita kan? Pertanyaan saya, kalau sampai kalau memang ada faktor ke arah sana, sampai terjadi pembunuhan, berarti pasti ada komunikasi sebelumnya dari Jessica yang mencurahkan kecemburuannya. Pertanyaan saya, ada nggak di WA-nya itu, di handphone yang seolah-olah mengarah dia si Jessica ini marah karena ditinggal kawin. Apalagi saya tanya tadi Yudi, Jessica ini tidak ada catatan kriminal atau mukul siapapun. Ya, sehingga pertanyaan saya, apakah ada bukti, ada konversi atau ada saksi baik si Hani yang menyaksikan bahwa sejak si Mirna kawin, si Jessica ini frustasi, kirim SMS, kirim apa gitu loh. Karena orang itu proses yang panjang sebelum akhirnya bunuh gitu loh. Itu yang mau saya klarifikasi, ada atau tidak. Terima kasih. Boleh saya jawab, Pak? Ya. Langsung. Ini waktu nih Pak Karni. Iya betul. Jadi intinya begini Pak, kalau mau saya izin dulu nih. Di sini ada bapak-bapak polisi Pak, saya juga takut Pak, nanti salah mau bicara ya. Jadi ada di WhatsApp itu, jadi ini di WhatsApp Pak, saya lihat di Mirna punya WhatsApp. Mir, mau dong, gue dicium malu udah lama nih. Jadi abang pakarnya nih soal beginian, yang sampai dicariin cewek mulu kan. Abang kan ganteng nih. Nah, kira-kira kalau cewek, dunia cewek sama cewek kita kan nggak ngerti Bang. Ya, kita kan normal Bang. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada lagi beberapa nanti kita sama-sama nanti buka di pengadilan lah seperti itu. Ya cukup saya kira. Dan soal ditinggal perempuan, ya Orba bukan sekali, banyak. Sekarang Pak Gayus. Sedikit Pak, sedikit aja Pak, sedikit. Jadi begini, kalau saya lihat Jessica ini, dia ini punya toy, mainan. Jangan sentuh mainan gue. Yang tadi saya cerita Pak. Ya. Nah ini terjadi lagi dengan si Arif. Arif normal dong ngawinin Mirna, masa diomelin? Ntar dulu. Ini opini saya sebagai bapak. Anda kan lawyer dan saudaranya Jessica pasti bela mati. Iya kan? Nah, saya ayahnya loh yang korban Pak, yang kematian nih Pak. Jessica masih hidup. Nah, jadi toy itu dia lihat, dicakar orang lagi nih urusannya. Semua nggak dapet dulu, gua bunuh aja deh. Kita juga nggak ngerti itu bahasa begitu. Enggak, itu bahasa di kampungnya Orban, enggak di lu, enggak di gua, biar dimakan setan.